Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Kedudukan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting, maka karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan. Karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya, serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat semua pihak mengamati diri sendiri untuk mencegah dan menghadapi tindakan kecurangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Mulai dari sektor usaha terkecil hingga bisnis terbesar, lokal maupun internasional, dimungkinkan dijalankan oleh beberapa orang yang karyawannya dapat melakukan kecurangan seperti penggelapan aset perusahaan hingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. PT X Indonesia bergerak di bidang distributor yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik ke pengecer. PT X Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja, yang memiliki divisi kepala cabang, supervisi, kasir, salesman, administrasi kepala pembukuan, kepala gudang, helper, dan driver. Setiap divisi memiliki tugas masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya. Dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas kasir yaitu mengecek tagihan hasil penjualan, dan setelah semua faktur tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Tugas supervisi, kasir, dan bagian pembukuan memiliki peran penting dalam hasil penjualan, dan mereka mengetahui semua hal yang ada hubungannya dengan hasil penjualan. Mereka juga mengetahui siapa saja yang bertindak tidak jujur. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman melakukan tindakan kecurangan agar target yang diberikan bisa tercapai, walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk bisa mencapai target setiap harinya. Mereka berpikir hal tersebut yang pantas dilakukan untuk bisa mencapai target. Kecurangan yang kedua masih dilakukan oleh salesman. Mungkin tidak semua yang memiliki jabatan sebagai salesman melakukan hal ini, di mana mereka menggunakan uang hasil penjualannya terlebih dahulu untuk keperluan pribadi. Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa kekurangan uang dan harus membayar hutang. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan. Tuana Kota menjelaskan bahwa tekanan ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Konsep paling penting di sini adalah suatu tekanan yang menghimpit hidupnya, berupa kebutuhan akan uang, dan ia tidak bisa berbagi dengan orang lain. Albrecht et al. Menyatakan bahwa semakin tinggi pressure, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan itu terjadi.
Tekanan ini berasal dari tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal di sini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Salah satu motivasi untuk melakukan kecurangan adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan kecurangan ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan kecurangan. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan. Menurut Jah Jono et al., peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan kecurangan, dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Dalam melakukan penipuan, kecurangan, pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain, sehingga peluang untuk membuat curang akan semakin besar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan. Rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku kecurangan dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya. Pembenaran rasional yang dilakukan oleh pelaku dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar meskipun ada pihak yang menjadi korban atas perbuatannya. Hampir semua tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku didasari atas dasar rasionalisasi atau pembenaran. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam memberikan andil munculnya tindakan kecurangan. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PTX yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Klungkung, Gianyar, dan Singaraja. Peneliti memilih seluruh kantor cabang di Bali karena peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang memang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Peneliti tidak menggunakan seluruh karyawan. Peneliti hanya menggunakan karyawan yang memiliki jabatan supervisor, kasir, administrasi bagian pembukuan sebagai populasinya. Peneliti mendapatkan sampel sebanyak 42 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling yang menggunakan kriteria, jadi hanya karyawan yang memiliki jabatan supervisor, kasir, dan administrasi bagian pembukuan yang menjadi responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari responden langsung. Diperoleh menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf kalau terdapat kata-kata yang salah diucapkan. Sekian dan terima kasih.